Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Dia hanya sedang pingsan karena kelelahan. Setiap tahun kita menyaksikan ritual yang sama. Jutaan orang berbondong-bondong meninggalkan kota ini dengan satu janji. Saya akan kembali. Tapi di tahun 2026, janji itu mulai terdengar seperti kebohongan yang dipaksakan. Pernahkah kalian merasa Jakarta bukan lagi tempat untuk mencari nasib, tapi tempat untuk membuang waktu? Sebuah kota yang menuntut 12 jam kerja sehari hanya untuk membayar kamar kos seluas 2 kali 3 meter yang bahkan tidak punya jendela. Terminal-terminal mulai sepi, namun bukan karena semua orang sudah sampai, tapi karena ribuan perantau memilih untuk mematikan mesin mimpinya di kampung halaman. Mereka memilih untuk tidak kembali, bukan karena mereka menyerah, tapi karena Jakarta sudah tidak lagi manusiawi bagi mereka yang tidak punya modal. Di balik gedung-gedung tinggi yang berkilau ini, ada retakan yang sengaja ditutupi oleh iklan kecantikan. Ada ribuan gedung kantor yang kini hanya dihuni debu dan AC yang mati. Ada mal-mal legendaris yang kini menjadi kuburan beton tanpa pengunjung. Jakarta sedang sekarat, bukan karena bencana alam, tapi karena sebuah pengkhianatan sistemis terhadap kelas menengahnya sendiri. Hari ini, kita akan melihat lebih dekat tentang kota yang perlahan kehilangan jiwanya, tentang eksodus besar-besaran yang tidak diberitakan di televisi. Selamat datang di Jakarta 2026, sebuah monumen kegagalan yang perlahan ditinggalkan. Kenapa orang-orang pergi? Jawabannya ada di layar handphone kalian. Di tahun 2026, ekonomi kita bergerak lebih cepat dari kemampuan kita untuk bertahan hidup. Kita menyebutnya gentrifikasi digital. Dulu, Jakarta adalah harapan. Sekarang, Jakarta adalah saringan. Jika kamu nggak punya skill tinggi di bidang teknologi atau warisan dari orang tua, kamu hanyalah ampas yang akan disaring keluar oleh biaya hidup. Harga sewa rumah naik, gaji kamu hanya naik mengikuti inflasi yang bahkan nggak cukup buat beli kopi di lobi kantor kamu sendiri. Perusahaan-perusahaan besar mulai menyadari bahwa menyewa gedung 50 lantai di Sudirman adalah pemborosan. Mereka pindah ke sistem hybrid atau remote. Tapi apa dampaknya bagi ekonomi bawah? Warteg-warteg di gang sempit belakang gedung tinggi itu mulai tutup. Tukang ojek yang dulu mengantar karyawan setiap pagi kini hanya menatap aspal yang kosong. Jakarta sedang mengalami depopulasi kelas produktif. Mereka yang punya otak dan laptop lebih memilih pindah ke Jogja, Bali atau Malang. Mereka tetap bekerja untuk perusahaan Jakarta, tapi mereka membelanjakan uangnya di tempat lain. Jakarta hanya disisakan untuk mereka yang sangat kaya atau mereka yang terlalu miskin untuk bisa pergi. Lihatlah spanduk-spanduk disewakan yang kini menghiasi gedung-gedung ikonik kita. Ini bukan sekedar efek pandemi yang tertunda. Ini adalah pergeseran peradaban. Gedung-gedung ini dibangun dengan asumsi bahwa manusia butuh meja kantor untuk bekerja. Tapi di 2026, meja kantor adalah beban. Kita melihat munculnya kantor hantu. Gedung tinggi yang lampunya menyala di malam hari hanya karena sensor otomatis, bukan karena ada manusia di dalamnya. Mall yang dulu jadi tempat ibadah kaum konsumtif, kini mulai tumbang satu persatu. Orang lebih suka belanja dari live streaming sambil tiduran di rumah. Mall besar kini hanya jadi tempat dingin untuk jalan-jalan tanpa membeli apa-apa. Mereka adalah fosil dari masa lalu yang gak siap dengan masa depan. Apa yang terjadi ketika sebuah kota kehilangan keramaian ekonominya? Dia mulai membusuk dari dalam. Pajak berkurang, perawatan fasilitas umum menurun, dan akhirnya kenyamanan itu hilang. Jakarta kini terasa seperti pesta yang sudah selesai, tapi kita dipaksa untuk tetap tinggal membersihkan sampahnya. Mari kita bicara soal tempat tinggal di Jakarta 2026. Memiliki rumah adalah mimpi yang sudah dikubur dalam-dalam bagi Gen Z dan milenial. Apartemen-apartemen dibangun seperti jamur setelah hujan. Tapi untuk siapa? Sebagian besar adalah instrumen investasi bagi mereka yang sudah kaya, dibiarkan kosong menunggu harga naik. Sementara itu,
Para pekerja yang menghidupkan kota ini dipaksa tinggal di rumah petak, kamar-kamar sempit di gang sempit yang ventilasinya hanya cukup untuk menghirup polusi. Di sini, privasi adalah barang mewah. Kamu bisa mendengar tetanggamu bernafas atau mendengar tangisan bayi dari 3 rumah di sebelah. Pemerintah bilang kita butuh hunian vertikal, tapi hunian vertikal yang mereka tawarkan harganya setara 30 tahun cicilan gaji kotor kita. Ini bukan solusi, ini adalah pemerasan terencana. Banyak dari mereka yang mudik tahun ini akhirnya sadar, untuk apa saya bekerja seperti budak di Jakarta, kalau hanya untuk tidur di tempat yang lebih buruk dari kandang ternak di kampung halaman. Kesadaran kolektif inilah yang memicu eksodus besar-besaran. Mei 2026 bukan sekedar bulan pasca lebaran biasa. Ini adalah momentum perpindahan besar instansi pemerintahan ke IKN. Jakarta sedang kehilangan statusnya sebagai ibu. Dia kini hanya seorang janda tua yang ditinggal anak-anaknya pindah ke rumah baru yang lebih megah. Kehilangan status ibu kota bukan cuma soal pindah kantor, ini soal perputaran uang. Ribuan PNS, diplomat, dan pengusaha ikut pindah. Jakarta kehilangan darah segarnya. Restoran-restoran mahal di Menteng mulai sepi, sekolah-sekolah internasional mulai kehilangan murid. Jakarta kini harus belajar menjadi kota biasa, tapi masalahnya Jakarta didesain sebagai pusat segalanya. Jalannya, transportasinya, birokrasinya. Tanpa status ibu kota, Jakarta hanyalah sebuah kota besar yang terlalu padat, terlalu berpolusi, dan terlalu mahal untuk diurus. Kita sedang menyaksikan sebuah kota yang sedang mencari jati diri baru. Apakah Jakarta akan menjadi New York Indonesia? Ataukah dia akan menjadi Detroit? Kota yang bangkrut karena industri utamanya, yaitu kekuasaan, telah pergi. Jakarta seringkali diibaratkan seperti hubungan yang toksik. Dia menyakiti kita setiap hari dengan macetnya, polusinya, dan biaya hidupnya. Tapi kita tetap bertahan, karena kita pikir kita nggak bisa hidup tanpa dia. Mengajarkan kita satu hal, kita bisa pergi. Teknologi telah memutus rantai yang mengikat kita ke beton Jakarta. Eksodus besar bulan ini adalah pernyataan sikap. Bagi mereka yang memilih tidak kembali setelah mudik, kalian tidak kalah. Kalian hanya memilih untuk menang di tempat lain. Kalian memilih untuk memiliki hidup, bukan cuma memiliki pekerjaan. Dan bagi kita yang masih di sini, kita adalah saksi sejarah. Saksi dari bagaimana sebuah kota megapolitan perlahan-lahan kehilangan suaranya. Jakarta tidak akan hancur oleh bom atau gempa. Jakarta akan hancur oleh keheningan di kantor-kantornya yang kosong. Pikirkan ini saat kalian berjalan pulang hari ini. Lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kalian kenal yang sudah pergi? Berapa banyak tempat kenanganmu yang sudah tutup? Jakarta bukan lagi tujuan. Jakarta adalah pelajaran. Sebuah peringatan tentang apa yang terjadi ketika kemajuan hanya diukur dari tinggi gedung, bukan dari kesejahteraan manusianya. Terima kasih sudah menonton. Gua Dwi, dan ini adalah SDM Rendah. Mari kita lihat sejauh mana kota ini bisa bertahan sebelum lampu terakhir benar-benar padam.